Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zahra Maharani dari kelas 10 AKL 2 absen 23. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 3, yaitu tentang mengelola kompetensi personal. A. Pengertian dan jenis kompetensi. Yang pertama, ada pengertian kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan yang dilandasi keterampilan dan pengetahuan serta didukung sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Yang kedua, ada jenis-jenis kompetensi. Ada macam-macam jenis kompetensi. Menurut Spencer, dalam Surya Dharma 2003, kompetensi dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu kompetensi dasar dan kompetensi pembeda. Kompetensi dasar adalah minimal yang dibutuhkan dari sebuah jabatan dan harus bisa dipenuhi oleh setiap pemagang jabatan tersebut agar dapat bekerja menjalankan pekerjaan tersebut secara efektif. Sedangkan kompetensi pembeda adalah kelebihan-kelebihan khas yang dimiliki oleh seorang pekerja yang membedakannya dengan pekerja yang lain, atau kemampuan yang dapat membedakan antara orang yang selalu mencapai untuk kerja unggul dan orang yang untuk kerjanya rata-rata saja. Sementara itu, Charles A. Johnson dalam Wina Sanjaya membagi kompetensi ke dalam 3 kategori, yaitu kompetensi pribadi, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Sementara itu, Daniel Katz 1955 mengklasifikasikan kompetensi ke dalam 4 kategori, yaitu A. Kompetensi teknis atau fungsional. Kompetensi teknis atau fungsional merujuk pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan teknis yang harus dimiliki untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. B. Kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial merujuk pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki untuk mengorganisasi, memobilisasi, dan mendayagunakan sumber daya yang ada. C. Kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi sumber daya manusia merujuk pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki untuk memotivasi, mendayagunakan, dan mengembangkan sumber daya manusia. Yang terakhir, D. Kompetensi konseptual. Kompetensi konseptual merujuk pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk memvisualisasikan apa yang belum kelihatan, seperti berpikir pada level abstrak dan menggunakan pemikiran itu untuk merencanakan bisnis di masa yang akan datang nanti. Menurut Spencer dan Spencer 1993, kompetensi memiliki 5 karakteristik, yaitu pengetahuan, keterampilan atau keahlian, konsep diri, watak atau sifat, dan motif. Pengetahuan mengacu pada informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu. Keterampilan terkait dengan kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas, baik secara fisik maupun mental. Konsep diri terkait dengan pemahaman dan pengenalan seseorang terhadap dirinya secara keseluruhan, termasuk kelebihan dan kelemahan-kelemahannya, termasuk juga sikapnya terhadap kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahannya itu. Adapun watak adalah karakter yang terbentuk dalam diri seseorang sebagai hasil dari pembelajaran dan pengalaman yang memengaruhi responnya terhadap berbagai situasi dan kondisi lingkungan, termasuk juga lingkungan tempat kerja. Misalnya, apakah seseorang itu termasuk tahan uji, ulet, disiplin, atau memiliki pengendalian diri yang tinggi, dan sebagainya. Sementara itu, motif adalah dorongan internal yang menggerakkan seseorang untuk berperilaku tertentu. Contohnya motif meraih prestasi, motif mengejar keuntungan, motif menjadi karyawan teladan, dan sebagainya. Selanjutnya, yang B, kompetensi yang dibutuhkan perusahaan. Yang pertama, saya akan membahas kompetensi yang dituntut dari seorang eksekutif. Kompetensi yang dituntut dari seorang eksekutif adalah A. Strategic thinking, yaitu kemampuan memahami kecenderungan perubahan lingkungan yang cepat, melihat peluang pasar, mendeteksi ancaman persaingan, kekuatan dan kelemahan organisasi mereka, serta mengidentifikasi respons strategis optimumnya.
B. Change leadership, yaitu kemampuan mengomunikasikan visi strategi organisasi sesuai perkembangan yang terjadi di dunia bisnis. C. Relationship management, yaitu kemampuan membangun hubungan baik dengan stakeholders di dalam ataupun di luar. Stakeholders dalam organisasi meliputi bawahan, rekan kerja, atasan langsung, dan para pemegang saham. Stakeholders di luar organisasi terdiri dari pemasok, rekanan, pelanggan, saluran distribusi, konsultan, kontraktor, pemerintah, legislatif, kelompok kepentingan, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua, kompetensi yang dituntut dari seorang manajer. Kompetensi yang dituntut dari seorang manajer adalah fleksibilitas, implementasi perubahan, inovasi kewirausahaan, memahami hubungan antar manusia, memberdayakan, memfasilitasi tim, dan kemudahan menyesuaikan. Yang ketiga, kompetensi yang dituntut dari pekerja. Kompetensi yang dituntut dari seorang manajer adalah sebagai berikut. A. Fleksibilitas. B. Motivasi mencari informasi dan kemampuan belajar. C. Motivasi berprestasi. D. Motivasi kerja dalam tekanan waktu. E. Kesediaan bekerja sama. Dan yang terakhir, F. Orientasi melayani pelanggan atau customer service orientation. Selanjutnya, C. Manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi. Penerapan konsep manajemen sumber daya manusia atau MSDM berbasis kompetensi memiliki manfaat yang besar bagi perusahaan, antara lain sebagai berikut. A. Meningkatkan efektivitas rekrumen dengan cara menyesuaikan kompetensi yang diperlukan dalam pekerjaan dengan yang memiliki pencarian kerja. B. Pendidikan dan pelatihan dapat difokuskan pada kompetensi yang diinginkan perusahaan atau organisasi. C. Penilaian terhadap hasil pendidikan dan pelatihan akan lebih andal dan konsisten. D. Pengambilan keputusan dalam organisasi akan lebih percaya diri karena karyawan telah memiliki keterampilan yang akan diperoleh dari pendidikan dan pelatihan. Yang terakhir, E. Mempermudah terjadinya perubahan melalui identifikasi kompetensi yang diberlakukan untuk mengelola perubahan. Manajemen SDM berbasis kompetensi banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar dengan berbagai alasan, yaitu A. Memperjelas standar kerja dan harapan yang ingin dicapai. B. Alat seleksi karyawan. C. Memaksimalkan produktivitas. D. Dasar untuk pengembangan sistem remunerasi. E. Memudahkan adaptasi terhadap perubahan. Dan yang terakhir, F. Menyelaraskan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi. Selanjutnya, D. Mengelola kompetensi personal. Kompetensi personal adalah kemampuan atau kecakapan yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Kompetensi personal terkait dengan 3 hal pokok, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap atau kepribadian. Dalam sikap atau kepribadian tergandung unsur-unsur seperti tanggung jawab, tahan uji, disiplin, lemah lembut, sabar, mampu mengendalikan diri, dan sebagainya. Yang pertama, membangun kepribadian yang baik. Ada beberapa faktor-faktor yang membentuk kepribadian. Yang pertama ada faktor keluarga. Keluargalah tempat pertama seseorang belajar berinteraksi dengan orang lain, belajar mengenal etika, budaya, norma-norma, dan nilai-nilai tradisi yang berlaku di masyarakat. Yang kedua ada faktor biologis. Faktor ini berperan penting dalam membentuk otot, rangka, tinggi atau pendeknya seseorang, anggota tubuh dan fungsinya, warna kulit, kemampuan nalar dan kecerdasan, serta kemampuan berpikir dan menganalisis. Yang ketiga ada faktor budaya. Kumpulan nilai, konsep, pengetahuan, dan kebiasaan manusia yang dianut masyarakat bisa memengaruhi kepribadian seseorang. Yang keempat ada faktor pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang ikut memengaruhi kepribadian. Dan yang terakhir ada faktor sosial dan lingkungan. Status sosial seseorang dan lingkungan pergaulan berpengaruh besar terhadap pembentukan kepribadian seseorang. Selanjutnya, tipe-tipe kepribadian di dunia kerja. Yang pertama ada tipe realistis.
Tipe seperti ini cocok bekerja di bidang permesinan atau mekanik. Karena orang yang realistis biasanya lebih menyukai hal-hal praktis, mekanis, dan realistis. Pekerjaan yang berkutat dengan aktivitas sosial atau luar ruangan tidak cocok bagi tipe realistis. Contohnya menjadi pilot atau insinyur teknik. Selanjutnya, yang kedua, tipe investigatif. Tipe ini selalu tertarik pada gagasan dan ide-ide. Lebih suka bekerja secara individu, menggunakan logika dalam memecahkan masalah. Menyukai misteri atau teka-teki, memusatkan diri pada ilmu pengetahuan. Sangat memperhatikan detail. Orang tipe ini suka mengumpulkan banyak informasi sebelum membuat sebuah keputusan. Contohnya menjadi ahli kimia, dokter gigi, psikiater atau psikolog, dan ahli matematika. Yang ketiga ada tipe usahawan. Tipe ini senang memimpin dan mempengaruhi orang lain dan menghindari pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan observasi dan ketelitian mendalam. Mereka mudah beradaptasi dengan lingkungan, suka tantangan dan persaingan, dinamis dan ambisius. Contohnya bekerja di bagian sales atau marketing, menjadi pengacara, atau menjadi politikus. Yang keempat ada tipe sosial. Tipe ini cenderung suka menolong orang dan menyukai kegiatan yang mengharuskannya berinteraksi dengan banyak orang. Orang dengan tipe ini pandai bergaul dan berbicara. Mereka adalah orang-orang yang ahli dalam hal membuat kesepahaman atau kesepakatan dengan orang lain. Contohnya menjadi guru, pekerja sosial, konselor, terapis, mediator, perawat, dan penasihat. Yang kelima ada tipe artistik. Tipe ini senang mengekspresikan diri dan kurang menyukai keteraturan dan keadaan yang menuntut keterampilan fisik. Mereka juga pandai memecahkan masalah karena mampu memadukan antara sisi kreativitas dan intuisinya dengan data atau informasi rasional yang mereka dapatkan dari lingkungannya. Contohnya menjadi desainer, pelukis, editor buku, sutradara, penyair, artis, dan segala bentuk pekerjaan yang berkaitan dengan seni. Dan yang terakhir ada tipe konvensional. Tipe ini diisi oleh orang-orang dengan watak kepribadian yang teratur, tertib, rapi, efisien, sistematis, dan peduli dengan perincian. Biasanya juga tekun dan gigih melakukan pekerjaan rutin. Mereka menyenangi bahasa dan angka-angka yang tersusun dengan baik dan sangat menghindari situasi yang sifatnya kabur atau ambigu. Contohnya menjadi staf administrasi, sekretaris, perencana keuangan, pengelola data statistik, pegawai arsip, akuntan, aktuaris, pegawai bank, dan yang berhubungan dengan pemberkasan. Yang kedua ada presentasi diri atau grooming. A. Tata cara berbusana. Presentasi diri atau grooming adalah penampilan seseorang secara keseluruhan yang selalu terjaga dan rapi. Penampilan diri harus serasi dan menarik agar disukai oleh orang lain. Penampilan mencerminkan kepribadian orangnya. Penampilan diri yang serasi dan menariklah sangat penting, terutama orang yang banyak berhubungan dengan orang lain. Busana kerja harus mampu mencerminkan kepribadian dan profesi. Biasanya wanita memakai blus lengan panjang atau pendek, rok pendek sebatas lutut atau rok panjang di bawah betis, juga celana panjang. Bagi pria, jika harus memakai dasi, pakailah dasi dengan corak dan warna lembut, serta serasi dengan kemeja dan celana panjang. Berbusana serasi dan menarik meliputi pilihan yang tepat dan sesuai dengan kepribadian dan pembawaan. Jenis pakaian resmi menurut tata cara berbusana internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, pakaian lengkap. Kedua, pakaian resmi atau black tie. Dan yang terakhir, dark suit. Selanjutnya, B. Tata cara bersolek dan berhias. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam bersolek antara lain. Yang pertama ada perawatan rambut. Kedua, make up. Ketiga, perhiasan dan parfum. Dan terakhir, sepatu. Selanjutnya ada pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama ada pendidikan dan pelatihan.
Latihan kerja atau training adalah keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Singkatnya, pelatihan kerja merupakan proses mengajarkan pengetahuan dan mengembangkan keterampilan bekerja atau vokasional serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik sesuai dengan standar. Jenis pelatihan yang sering digunakan yaitu apprenticeship atau magang, on the job training, dan yang terakhir off the job training. Yang kedua ada pengembangan karir. Karir adalah posisi atau kedudukan yang dipegang seseorang dalam periode waktu yang cukup panjang di dalamnya. Terdapat peluang-peluang peningkatan kesejahteraan melalui promosi. Pengembangan karir sangat dibutuhkan oleh setiap karyawan karena dengan cara itu individu akan mendapatkan hak-hak yang lebih baik daripada apa yang diperoleh sebelumnya. Pengembangan karir dapat dilakukan dengan cara mutasi, promosi, dan demosi. Yang ketiga ada keahlian yang harus dimiliki seorang akuntan. Keahlian yang harus dimiliki oleh seorang akuntan adalah professional skills, intellectual skill, communication skills, organizational and business management skills, basic abilities, dan yang terakhir soft skills. Soft skills meliputi jujur, disiplin, bertanggung jawab, ramah, sopan, cepat beradaptasi, hard worker, teliti, cerdas, peka, empati, perhatian, teamwork, leadership, loyalitas, komunikasi, critical observation, problem solving, dan yang terakhir konflik. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.